wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatifah Rahmat dari kelas 10-4. Saya akan membawakan materi tentang mikroorganisme penghasil protein. Mikroorganisme adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel multiseluler. Walaupun mikroorganisme uniseluler hanya tersusun atas satu sel, namun mikroorganisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organ hidup, yaitu bermetabolisme, mereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan. Ilmu yang mempelajari mikroorganisme disebut mikrobiologi. Mikroorganisme mempunyai beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Bakteri. Bakteri dari kata Latin bacterium atau jamak bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di alam. Struktur sel bakteri relatif sederhana, tanpa nukleus atau inti sel, kerangka sel, dan organel-organel lain seperti mitokondria dan kloroplas. Bentuk dasar bakteri terdiri atas bentuk bulat kokus, batang basil, dan spirilia, serta terdapat bentuk antara kokus dan basil yang disebut kokobasil. Ciri-ciri bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu 1. Organisme multiseluler, 2. Prokariot, tidak memiliki membran inti sel, 3. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. 4. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. 5. Hidup bebas atau parasit. 6. Yang hidup di lingkungan ekstrim. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah suhu, pH, konsentrasi garam, sumber nutrisi, zat-zat sisa metabolisme, zat kimia. B. Fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik heterotrof karena tidak mengandung klorofil. Makanannya diambil dengan cara absorpsi dari lingkungan dan berkembang biak dengan spora. Cara mendapatkan nutrisi dari beberapa makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. Fungi heterotrof yang absorptif, hewan heterotrof yang fagotrof, tumbuhan autotrof. Ciri-ciri fungi. 1. Jamur merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler, umumnya berbentuk hifa-hifa bercabang-cabang membentuk bangunan seperti anyaman yang disebut miselium. 2. Tidak mempunyai klorofil sehingga tidak mampu membuat makanan secara fotosintesis. 3. Hidup secara heterotrof dengan jalan saprofit, menguraikan sampah organik. Parasit merupakan organisme lain dan simbiosis. 4. Struktur sel eukariotik memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. 5. Habitual jamur secara umum terdapat di dalam dan tempat yang lembab. Jamur uniseluler dapat berkembang dengan 2 cara, yaitu A. Vegetatif, dapat dilakukan cara dengan membentuk spora membelah diri kuncup puding. B. Generatif, dengan cara membentuk spora askus. Jamur multiseluler dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu A. Vegetatif, dapat dilakukan dengan cara fragmentasi conidium zoospora. B. Generatif, dapat dilakukan dengan cara konjugasi
hifa yang akan menghasilkan Zygospora, spora, ascus, spora basidium. Contoh penggunaan fungi pada bioteknologi. Pembuatan antibiotik. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan antibiotik antara lain: jamur Penicillium menghasilkan antibiotik penisilin. Jamur Cephalosporium menghasilkan antibiotik cephalospori yang digunakan untuk obat radang paru-paru. 3. Jamur Streptomyces menghasilkan antibiotik streptomycin yang digunakan sebagai obat TBC. C. Virus. Kata virus berasal dari bahasa Yunani yaitu phenom, yang berarti racun. Definisi virus secara umum merupakan elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat DNA atau asam ribonukleat RNA. Virus bisa berasal dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Partikel virus ketika berada di luar inang dikenal dengan nama virion. Virus dapat bertindak sebagai agen penyakit dan agen pewaris sifat. Ciri-ciri virus: 1. Berukuran 28-200 mm. 2. Berbentuk T, batang, bola, jarum, dan lain-lain. 3. Merupakan organisme non-seluler. 4. Bersifat parasit obligat, hidupnya sangat tergantung pada inang. 5. Hanya memiliki bahan inti filum Cryptophyta, filum Haptophyta, Regnum chromalveolata, super filum alveolata, filum Dinoflagellata atau Dinoflagellata. Tempat hidup mikroorganisme. Tanah. Tanah merupakan sumber yang kaya akan mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme di sini bersifat apatogen bagi manusia. Bakteri patogen yang terdapat di tanah adalah Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum. Air. Kebanyakan air tawar dan laut mengandung mikroorganisme. Mikroorganisme patogen di air adalah Salmonella dan Shigella sp, Vibrio chloride, Legionella, Entamoeba histolita, Escherichia coli. Udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, namun tidak berkembang biak di udara. Udara dalam ruangan mungkin mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama dari saluran napas atas manusia. Keuntungan dan kerugian mikroorganisme. 1. Keuntungan mikroorganisme bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, mikroorganisme dapat digunakan untuk peningkatan kesuburan tanah melalui fiksasi N2, siklus nutrien, dan peternakan hewan. Pembentukan nitrat dari nitrogen ini dapat terjadi karena adanya mikroorganisme penyusun. Nitrat dilakukan secara bertahap oleh beberapa genus bakteri secara sinergetik. 2. Bidang makanan dan interaksi. Beberapa bahan makanan yang sampai saat ini dibuat dengan menggunakan mikroorganisme sebagai bahan utama prosesnya, misalnya pembuatan bir dan minuman anggur dengan menggunakan ragi, pembuatan roti, dan produk air susu dengan bantuan bakteri asam laktat. 3. Produk bahan kimia farmasi. Produk yang paling terkenal adalah antibiotika, obat-obatan, steroid, insulin, dan interferon yang dihasilkan melalui bakteri hasil rekayasa genetik. 4. Bidang kesehatan. Salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang kesehatan adalah dalam menghasilkan antibiotika. Bahan antibiotik dibuat dengan bantuan fungi, actinomyces, dan bakteri lain.
Antibiotik ini merupakan obat yang paling manjur untuk memerangi infeksi oleh bakteri. 2. Kerugian mikroorganisme. Selain memiliki keuntungan, tentunya mikroorganisme juga memiliki beberapa kerugian pada makhluk hidup tentunya, baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia, antara lain sebagai berikut. 1. Pada tumbuhan, Xanthomonas citri penyebab kanker batang jeruk, Erwinia trachelpilia penyebab penyakit busuk daun labu. 2. Pada hewan, Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks pada hewan ternak, Cystinomyces bovis penyebab penyakit bengkak pada rahang sapi. 3. Pada manusia. 1. Diare. Diare kebanyakan disebabkan oleh beberapa infeksi protozoa, virus, pneumovirus. Adapun protozoa penyebab diare adalah Giardia lamblia yang ditemukan pertama kali sebagai parasit manusia. 2. Disentri. Disentri adalah infeksi khusus yang disebabkan oleh protozoa Entamoeba histolytica, di mana penderita mengalami diare terus-menerus dengan tinja berdarah. Tipes. Tipes atau tipus adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa atau Salmonella paratipi ABC. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki bahan inti berupa DNA, RNA. 6. Tubuhnya dilindungi oleh kapsid. 7. Kapsid tersusun dari unit protein yang disebut kapsomer. 8. Dapat dikristalkan. 9. Dapat memperbanyak diri berproliferasi pada sel atau jaringan tertentu. 10. Dapat melewati filter bakteri. Klasifikasi virus berdasarkan jenis inang yang diinfeksi. 1. Virus tanaman, contohnya tobacco mosaic virus, dengue, dan potato yellow virus. 2. Virus hewan, contohnya rhabdovirus dan Newcastle disease NCD. 3. Virus manusia, contohnya virus polio, influenza, hepatitis, AIDS, dan SARS. 4. Virus bakteri, contohnya Bacteriophage tempat. Berdasarkan jenis asam nukleat. Virus RNA, contohnya virus influenza, virus HIV, dan coronavirus. Virus SARS. Virus DNA, contohnya poxvirus, herpes virus, dan adenovirus. D. Protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, artinya pertama, dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Habitat hidupnya adalah tempat yang basah atau berair. Ciri-ciri protozoa. 1. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, heterotrof. 2. Protozoa memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki, semu, bulu, getar, cilia, atau bulu cambuk, flagel. 3. Hidup bebas, saprofit atau parasit. 4. Organisme bersel tunggal. 5. Eukariotik atau memiliki membran nukleus atau berinti sejati. 6. Hidup soliter, sendiri atau berkoloni kelompok. 7. Dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Kista merupakan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi dan berdinding tebal mirip dengan endospora yang terjadi pada bakteri. 8.
Protozoa mampu bertahan hidup dalam lingkungan kering maupun basah. 9. Protozoa tidak mempunyai dinding sel. 10. Protozoa merupakan organisme mikroskopis yang prokariot. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat gerak. 1. Sarjodina, bergerak dengan pseudopodia amoeba. 2. Mastigophora, bergerak dengan flagella euglena. 3. Silipora, bergerak dengan silia paramecium. 4. Sporozoa, tidak bergerak, bersifat parasit. Paramecium caudatum disebut binatang sandal yang memiliki 2 jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengatur kesetimbangan tekanan osmoregulator. 2. Memiliki jenis inti makronukleus dan mikronukleus inti reproduktif. 3. Cara reproduksinya aseksual, membelah diri. Alga atau jamak algae adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ, seperti yang dimiliki tumbuhan, akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Kelompok alga. 1. Alga prokariotik. Alga ini bersama bakteri masuk ke dalam kerajaan Monera. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa ia lebih banyak memiliki karakteristik bakteri sehingga dimasukkan ke dalam kelompok bakteri benar. 2. Alga eukariotik. Jenis-jenis alga lainnya memiliki struktur sel eukariotik dan mampu berfotosintesis entah dengan klorofil maupun dengan pigmen-pigmen lain yang membantu dalam asimilasi energi. Dalam taksonomi paling modern, alga-alga eukariotik meliputi filum atau divisio berikut ini: Archaeplastida, Regnum viridiplantae atau plantae, tumbuhan, filum Chilorophyta, alga hijau, filum Charophyta, alga hijau berkarang. Archaeplastida Regnum incertae sedis, filum Rhodophyta, alga merah. Archaeplastida Regnum incertae sedis, filum Glaucophyta. Super Regnum Chabozoa, Regnum rhizarea, filum Cercozoa. Super Regnum Chabozoa, Regnum exavata, filum Euglenozoa. Regnum Chroma alveolata, super filum Chromista. Filum Heteroconthophyta atau Heteroconta. Filum Cryptophyta, filum Haptophyta. Regnum Chromalfoe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakia Ninggita dari kelas 10-4 yang akan membawakan materi tentang mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan juga vitamin. Sebelum itu, tahukah kalian apa sih zat-zat organik itu dan apa aja contoh produksinya? Mari kita simak materi berikut ini. Mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Sebelum masuk lebih lanjut, mari lihat poin bagian yang akan dibahas. 1. Ada peran mikroorganisme. 2. Produksi yang dihasilkan mikroorganisme dan contoh produksinya. 3. Yang terakhir, kesimpulan. Peran mikroorganisme dalam industri non-pangan. Mikroorganisme tidak hanya digunakan dalam industri pangan, tetapi juga memiliki peranan penting dalam pengembangan industri non-pangan, seperti industri farmasi, kimia, kosmetik, tekstil, dan energi.
Seiring dengan semakin terbatasnya sumber daya alam dan menurunnya ketersediaan senyawa kimia sintetik dari hasil tambang dan petrokimia, fermentasi mikroorganisme menjadi alternatif utama dalam produksi berbagai senyawa penting. Apalagi dengan kemajuan rekayasa genetika, mikroorganisme kini dapat dimodifikasi agar lebih efisien dalam menghasilkan zat tertentu dari substrat murah. Masuk yang kedua, produk yang dihasilkan mikroorganisme yaitu zat organik, enzim, dan vitamin. Zat organik atau senyawa kimia, fermentasi mikroorganisme dapat menghasilkan senyawa kimia organik yang digunakan dalam berbagai industri. Adapun contoh produksinya yaitu 1. Asam amino yang digunakan dalam suplemen dan pakan ternak, misalnya lisin dari Corynebacterium glutamicum. 2. Asam sitrat, bahan pengawet dan pemberi rasa asam, diproduksi oleh Aspergillus niger. 3. Etanol dan butanol, bahan bakar dan pelarut oleh Saccharomyces cerevisiae dan Clostridium sp. 4. Asam asetat dan propionat, digunakan dalam industri kimia dan makanan. 2. Ada enzim. Enzim dari mikroorganisme digunakan sebagai katalis dalam berbagai proses industri karena lebih murah dan efisien dibanding enzim dari hewan atau tumbuhan. Contoh produksi Amylase Aspergillus oryzae untuk industri roti dan bir, Protease Bacillus subtilis untuk deterjen dan pengolahan kulit, Cellulase Trichoderma untuk konversi biomasa menjadi bioetanol, Lepice Rhizopus sp. untuk industri makanan dan kosmetik. 3. Ada vitamin dan teknologi fermentasi dan rekayasa genetika. Vitamin dapat diproduksi secara massal dan lebih ekonomis oleh mikroorganisme. Contoh produksi vitamin B12 oleh Propionibacterium shermani, vitamin B2 riboflavin oleh Asbiagospi, vitamin K oleh Escherichia coli di usus, asam folat oleh Lactobacillus plantarum. Terakhir, ketiga ada kesimpulan. Di masa depan, fermentasi mikroorganisme akan menjadi solusi utama untuk produksi zat-zat penting, terutama ketika senyawa kimia sintetik semakin sulit didapat. Mikroorganisme hasil rekayasa genetika akan mendominasi industri kimia, farmasi, dan energi dalam memproduksi zat organik penting, enzim industri, dan vitamin esensial. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Dan maaf jika ada salah kata atau salah ketik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ina Ilham dari kelas 10-4 akan menjelaskan mikroorganisme penghasil obat. Selamat menyaksikan. Mikroorganisme penghasil obat antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan sesuatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, termasuk bahan antibakteri paling penting. 1. Penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928 dari jamur Penicillium notatum. Zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur ini dinamakan penisilin. Pada saat itu, penisilin digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman. Contoh mikroorganisme lain penghasil penisilin adalah Penicillium chrysogenum. Yang pertama ada Cephalosporin, adalah kelas antibiotik belaktam yang hasilnya diturunkan dari fungus Acromonium dan sebelumnya bernama Cephalosporium. Bersama Sulfamycin, mereka membentuk subkelompok antibiotik belaktam bernama Cephem. Yang kedua, Streptomycin adalah antibiotik yang dihasilkan oleh jamur tanah Streptomyces griseus. Antibiotik tersebut diperdagangkan sebagai trihidroklorida, fosfat atau sekuisulfat maupun garam rangkap dengan kalsium klorida. 3. Tetrasiklina adalah antibiotik Polychetidae spectrum luas yang diproduksi dari genus Streptomyces dan Actinobacteria. Tetrasiklina umumnya digunakan untuk mengobati jerawat, kolera, brucellosis, pes atau sampar, malaria, dan sifilis. 4.
Erythromycin adalah antibiotik golongan makrolida yang digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini aktif melawan bakteri garam negatif dan garam positif. 5. Erythromycin adalah antibiotik golongan makrolida yang digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini aktif melawan bakteri gram negatif dan gram positif. Yang keenam, bacitracin adalah salah satu antibiotik polipeptida. Obat ini merupakan campuran peptida siklik terkait yang diproduksi oleh bakteri Bacillus licheniformis yang pertama kali diisolasi dari varietas Cherokee pada tahun 1945. Interferon adalah hormon berbentuk sitokin berupa protein berjenis glikoprotein yang disekresi oleh sel vertebrata karena akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, mycoplasma, mitogen, dan senyawa lainnya. Yang terakhir, vaksin. Vaksin merupakan antigen yang inaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sabita, saya di kelas 10-4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme pembasmi hama tanaman. Selamat menyaksikan. Mikroorganisme pembasmi hama tanaman bioptisida. Ular larva serangga merupakan salah satu hama tanaman yang dapat menggagalkan panen sehingga perlu dikurangi jumlahnya. Cara pemberantasan hama yang aman terhadap lingkungan yaitu dengan cara menggunakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit patogen bagi hama tersebut. Contohnya bakteri Bacillus thuringiensis dan Bacillus populae. Bacillus thuringiensis menghasilkan senyawa delta endotoxin berupa toksin protein kristal yang dapat membasmi hama. Yang kedua, feromon adalah sejenis zat kimia yang berfungsi untuk merangsang dan memiliki daya pikat seksual pada jantan maupun betina. Zat ini berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Dengan memanipulasi feromon, diharapkan dapat menurunkan populasi hama dengan cara menghambat kehadirannya dalam suatu areal pertanian atau menjadikan hama tidak mampu melakukan perkawinan sehingga tidak berproduksi dan akan mengurangi jumlah hama dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, ada gambar daun kentang yang rusak karena luka beku saat berbunga di dataran tinggi Dieng, Indonesia, terjadi pada malam saat suhu udara turun hingga 2 Celcius atau kurang. Bakteri hasil rekayasa genetika lainnya yang dimanfaatkan di bidang pertanian yaitu bakteri minus S yang berasal dari keturunan Pseudomonas syriae. Bakteri minus S yang belum direkayasa dapat membantu kristal es yang tajam pada kondisi udara dingin sehingga akan merusak jaringan tumbuh-tumbuhan yang disebut luka beku. Sementara itu, bakteri minus S hasil rekayasa tidak akan membentuk kristal es meskipun suhu mencapai 4 Celcius dan mampu berkompetisi mendesak pertumbuhan bakteri biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kirana Maya dari kelas 10-4 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Yuk simak videonya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran mikroskopis yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Mereka meliputi berbagai jenis seperti bakteri, jamur, virus, dan protista. Mikroorganisme tersebar luas di berbagai lingkungan termasuk air, tanah, udara, dan bahkan tubuh manusia loh. Mikroorganisme memiliki banyak manfaat dalam bidang peternakan, baik dalam meningkatkan kesehatan hewan maupun dalam produksi pakan.
Pengembangan bioteknologi di bidang peternakan telah menghasilkan vaksin, antibodi, dan hormon. Hormon pertumbuhan BGH, bovine growth hormone, yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetiknya, ternyata mampu merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susu dapat ditingkatkan. Sementara itu, hormon EGF, epidermal growth factor, adalah hormon yang mempercepat pertumbuhan rambut domba penghasil wol. Jika diberikan penambahan dosis EGF, domba akan memiliki rambut yang tumbuh lebih cepat, helaian rambut lebih tipis, dan akan rontok dengan sendirinya. Artinya tidak diperlukan pengukuran secara manual. Ada 7 manfaat mikroorganisme dalam peternakan. Yang pertama, prebiotik untuk kesehatan hewan. Mikroorganisme seperti bakteri asam laktan dan ragi digunakan dalam probiotik untuk meningkatkan kesehatan saluran pencernaan hewan. Probiotik dapat membantu menyeimbangkan mikroflora usus hewan, meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengurangi risiko infeksi bakteri patogen, dan yang terakhir meningkatkan sistem kekebalan tubuh hewan. Yang kedua, penyediaan pakan fermentasi. Mikroorganisme digunakan untuk memfermentasi pakan ternak seperti rumput atau limbah organik untuk meningkatkan kandungan gizi dan daya cerna. Proses fermentasi ini dilakukan oleh mikroorganisme seperti Lactobacillus dan Saccharomyces cerevisiae untuk meningkatkan kualitas pakan. Fermentasi pakan meningkatkan ketersediaan protein dan energi dari bahan pakan yang sudah dicerna oleh ternak. Yang ketiga, pengolahan limbah peternakan. Mikroorganisme digunakan dalam pengolahan limbah peternakan seperti kotoran ternak untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Proses ini melibatkan penggunaan bakteri pengurai yang membantu menguraikan bahan organik dalam limbah peternakan menjadi kompos yang berguna sebagai pupuk. Penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi bau yang dihasilkan oleh limbah peternakan. Yang keempat, vaksinasi dan pengobatan penyakit. Beberapa mikroorganisme digunakan dalam pembuatan vaksin untuk mencegah penyakit pada hewan. Selain itu, mikroorganisme juga digunakan dalam pengobatan penyakit hewan melalui terapi bioterapi, yang dimana bakteri baik digunakan untuk melawan bakteri patogen. Yang kelima, produksi biogas. Mikroorganisme anaerobik digunakan untuk mengubah limbah organik dari peternakan menjadi biogas, yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Proses ini menghasilkan pupuk organik yang kaya akan nutrisi. 6. Meningkatkan produksi susu dan daging. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mikroorganisme tertentu dalam pakan dapat meningkatkan produksi susu pada sapi perah atau meningkatkan pertumbuhan dan bobot daging pada ternak sapi dan ayam. Yang terakhir, mengurangi penggunaan antibiotik. Mikroorganisme probiotik dapat menggantikan sebagian peran antibiotik dalam pakan ternak untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan antibiotik dalam peternakan, yang dapat berisiko menyebabkan resistensi antibiotik. Kesimpulan dari materi ini adalah pemanfaatan mikroorganisme dalam peternakan memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kesehatan hewan, meningkatkan kualitas pakan, mengolah limbah, hingga meningkatkan produktivitas ternak. Pemanfaatan ini juga mendukung keberlanjutan peternakan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu solusi ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran, yaitu bioremediasi. Mari kita simak bersama bagaimana makhluk hidup seperti mikroorganisme dapat membantu membersihkan lingkungan dari zat-zat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan lingkungan dari polutan atau zat berbahaya dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau tanaman. Mikroorganisme tersebut bekerja dengan cara menguraikan atau mengubah zat pencemar menjadi bentuk yang lebih aman atau tidak berbahaya. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam bioremediasi. 1. Mikroorganisme pembersih limbah minyak. 2. Pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif atau activated sludge. 3. Pengolahan limbah biofilm atau saringan tetes. 4. Penguraian lumpur secara anaerobik. Terakhir, pengolahan limbah organik. Dan dari 5 tersebut, saya akan menjelaskan 4 secara umumnya. 1.
Pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif, yaitu limbah dialirkan dari tangki aerasi yang diberi oksigen menggunakan mikroorganisme seperti Zooglea, Ramigrea, dan Vorticella yang menguraikan bahan organik menjadi lumpur. Proses ini aerobik dan cepat dalam menurunkan kadar polutan. 2. Pengolahan limbah dengan biofilm, yang dimana limbah melewati media tempat mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Nitrobacter tumbuh menempel. Mereka membentuk lapisan biofilm dan memecah zat organik serta amonia secara biologis. Dan yang ketiga, pengolahan anaerobik, yang dimana lumpur organik diolah dalam kondisi tanpa oksigen. Clostridium memecah senyawa kompleks, lalu metanosaeta dan metanosaricina menghasilkan gas metana. Ini cocok untuk diproduksi biogas dan mengurangi volume lumpur. 4. Pembersih limbah minyak, yaitu mikroorganisme seperti Pseudomonas aeruginosa, Alcaniforax borcumensis memecah senyawa hidrokarbon dalam minyak menjadi senyawa tidak berbahaya. Umumnya digunakan untuk remedia tanah dan air tercemar minyak. Dan yang terakhir, pengolahan limbah organik yang akan saya jelaskan secara rinci. Pengolahan limbah organik adalah proses mengubah limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, kotoran hewan, dan lain-lain yang menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan atau berguna seperti kompos atau biogas. Ada 5 tahap proses pengolahannya. 1. Pengumpulan dan pemilahan. Limbah organik dipisahkan dari limbah anorganik. 2. Pencacahan. Hal ini opsional yang dimana limbah dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses penguraian. 3. Penguraian yang biasa disebut dengan degradasi, yang dimana limbah difermentasi atau dikomposkan menggunakan mikroorganisme. 4. Ada 2 proses pengomposan atau fermentasi. 1. Pengomposan aerobik yang menggunakan oksigen, yang dimana menggunakan mikroorganisme seperti bakteri Bacillus, jamur, Actinomycetes. 2. Fermentasi anaerobik tanpa oksigen menghasilkan biogas dengan bantuan bakteri seperti Metanogens dan Clostridium. Yang 5. Setelah melalui proses tersebut, maka jadilah kompos yang digunakan sebagai pupuk biogas dan dapat digunakan sebagai sumber energi. Adapun keuntungannya yaitu 1. Mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. 2. Menghasilkan produk bermanfaat seperti kompos atau energi. 3. Ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, bisa menjadi sumber pendapatan. Di balik keuntungan, pasti ada juga kerugian. 1. Membutuhkan waktu dan lahan khusus. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan bau yang menarik hama. 3. Prosesnya lambat, tergantung jenis limbah dan metodenya. Dan yang terakhir, membutuhkan pengetahuan tentang mikroorganisme dan pengelolaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurainia dari 10.4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bioplastik, biodegradable plastik. Bioplastik biodegradable adalah jenis plastik ramah lingkungan yang dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu tertentu, seperti air, karbon dioksida, dan biomasa, tanpa merusak lingkungan. Bahan bakunya berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti pati, singkong, selulosa, dan produk pertanian lainnya. Bioteknologi mengembangkan bioplastik yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi baik oleh mikroorganisme maupun cuaca. Fungsi utama bioplastik adalah bioplastik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pengganti plastik konvensional yang ramah lingkungan, pengemas bahan pangan, dan bahan untuk berbagai aplikasi industri seperti pengemasan makanan, pertanian, dan produk biomedis. Bioplastik dapat dibuat dari pati, selulosa, minyak nabati, amilum jagung, klobot jagung, amilum ercis, dan biopolimer lainnya yang berasal dari mikroorganisme.
Bioplastik ini membentuk lapisan transparan pada titik leleh melebihi 130 derajat Celcius dan dapat terurai tanpa sisa. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioplastik antara lain bakteri Alsaligenus, Eutrophus, dan jamur Aurebasidium polus. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Mikroorganisme memiliki banyak manfaat dalam bidang pertambangan, terutama dalam proses ekstraksi logam dari biji dan pengelolaan limbah tambang. Beberapa contoh pemanfaatan mikroorganisme dalam pertambangan meliputi bioleaching, biooksidasi, dan bioremediasi. Pada mulanya, proses mengekstrak tembaga dari bijinya dilakukan dengan cara meluluhkan leaching. Pada tahun 1957 berhasil dikembangkan teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidans.